pembungaan lebih awal sekitar 10 harian. Seminggu sampai 10 Seminggu hari. sampai lebih 10 cepat. hari lebih cepat. Nanti tanamannya lebih awet hijau dengan penggunaan nutrisi tersebut. Nanti masa pengisian lebih lama. Masa pengisiannya, masa pengisian berarti dari Jatuh bunga sampai tanaman mulai menguning. Jadi makin lama. Jadi selama daunnya masih hijau, dia masih ngisi umbinya. Dengan usia panen yang sama, lahan yang sama, hasil produksi minimal naik misalkan 10-20% dengan penambahan biaya tidak sampai 10%. Halo Sobat Petani Indonesia, saya Dery Taufik dari PT Bayer Indonesia. Saat ini saya bersama dengan tokoh perkentangan dari Jawa Barat, Bapak Haji Bunyan. Haji, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Damang. Alhamdulillah, saya. Ya, Pak Haji, ini kita sedang berada di kebun hikmah ya. Ini mungkin Pak Haji bisa cerita bagaimana pertama kali Bapak Haji budidaya kentang di PT Hikmah ini sehingga bisa menjadi seperti sekarang. Oke. Jadi Hikmah Farm itu mulai dari tahun 62-an ya. Dulu waktu itu Pak Haji dan Ibu Haji almarhum mulai usaha kentang dari cuma 16 kilo, sekarang udah ratusan ribuan ton ya per tahunnya. Alhamdulillah sekarang udah generasi keempat. Generasi keempat. Jadi sampai cucu sekarang. Dari kakek, bapak, anak sampai cucu budidaya kentang. Kita produksi benih kentang untuk disuplai ke seluruh Indonesia. Dan kita juga memasok kentang segar untuk ke supermarket. Oke, kira-kira berapa luas lahan PT Hikmah ini untuk kentang? Jadi Hikmah Farm itu kelompok tani ya, kelompok tani anggotanya banyak, sekitar 8-9 orang petani dan petaninya masing-masing. Jadi kita per tahun bisa menanam kentang sekitar 40-60 hektar. 40-60 hektar. Itu semuanya untuk benih, kentang benih apa konsumsi, Pak Haji? Hampir semuanya untuk benih itu. Hampir semuanya untuk benih. Oke, ya. Pak Haji, mungkin kita pengen tahu nih bagaimana Pak Haji bisa sukses membudidayakan benih kentang ini. Mungkin apakah ada rahasia-rahasianya Pak Haji? Mungkin Pak Haji bisa cerita dari awal penanaman. Jadi untuk penanaman kentang, ya jadi dulu dicontohkan oleh orang tua kami untuk selalu memanfaatkan ilmu pengetahuan yang sudah diketahui ya. Jadi kearifan lokal dikombinasikan dengan teknik penemuan teknologi terbaru. Jadi makanya sampai sekarang kami di Hikmah Farm lumayan cepat dalam mengadaptasi penemuan-penemuan terbaru, teknik terbaru. Seperti misalkan ini tanaman di sini. Ini mungkin Bapak bisa menduga ini berapa hari usianya? Perkiraan saya ini sekitar 45 lah. 4 sampai 50 mungkin ya. Dekat tapi bukan. Ini usianya baru 37-38 harian ya. 37 sampai 38. Tapi bisa terlihat sudah seperti kelihatan 40 lebih ya. Ya udah menutup. Ini kanopi ya. Ini kita pas tanam kita aplikasikan zat aktivator tanaman Ambition dari PT Bayer itu ya. Asam amino, asam humat dan lain-lain serta nematisida Pelum Prime. Jadi pemberian nematisida untuk mencegah nematoda. Adapun Ambition itu untuk mempercepat pertumbuhan tanaman. Jadi tanamannya nanti cepat umbi benihnya cepat numbuh, terus tanaman lebih cepat tumbuh ke permukaan, lebih cepat rimbun, lebih cepat nutup. Jadi dengan usia yang sama dia pertumbuhannya lebih rimbun, lebih cepat. Nanti efeknya nanti dia lebih cepat pengisian umbi dan masa pengisian umbi lebih lama, bisa meningkatkan hasil. Berarti ketika pas tanam umbi itu Pak Haji ya berarti di sistem dicor ya? Dicor, nanti dikasih seed treatment, jadi benihnya disimpan di lubang tanam, nanti disemprot sama larutan yang mengandung Ambition, Pelum Prime, misalkan bisa tambahkan fungisida, bisa tambahkan juga misalkan zat-zat lainnya untuk bakterisida atau fungisida untuk mencegah layu atau mencegah layu bakteri ataupun layu jamur. Tujuannya untuk apa itu Pak Haji? Jadi tujuannya itu untuk mencegah hama penyakit, misalkan yang tular tanah atau tular benih. Kalau misalkan ada yang lolos sortir atau tanahnya bermasalah, kita imunisasi dulu benihnya. Jadi supaya lebih irit penggunaannya. Jadi benihnya yang kita semprotkan, misalkan kita jaga benihnya supaya diimunisasi. Misalkan dengan aplikasi nematisida Pelum Prime supaya tidak terserang oleh nematoda. Nematoda bisa menurunkan hasil ya. Terus bisa menyebabkan juga layu karena mengakibatkan pelukaan. Terus misalkan dengan aplikasi zat aktivator tanaman, misalkan dengan menggunakan Ambition, tanaman jadi lebih cepat numbuh, lebih cepat rimbun.
lebih subur ya. Yeah. Nanti usia tanamannya jadi lebih panjang untuk pengisian umbi, nanti hasilnya bisa lebih tinggi. Jadi dengan menggunakan Ambition, Pak Haji, berarti tujuannya untuk mempercepat fase generatifnya. Jadi sekarang Pak Haji nanya nih, perkiraan saya ini umur 40, sekitar 45-50 ya, ternyata baru hanya umur 37-38 ya. Berarti ada sekitar maju ya umurnya, sekitar ada 10 hari mungkin. Iya. Oke. Jadi dengan penggunaan nutrisi tersebut, usianya lebih cepat, rimbunya lebih cepat nutup. Bisa maju misalkan seminggu sampai 10 hari. Ya. Nanti kalau misalkan tanamannya cepat rimbun, katakanlah misalkan biasa berumbi usia 50, sekarang usia 40 udah mulai berumbi. Nanti dia awet hijau sampai usia 100, ada waktu pengisian umbi 60 hari. Rata-rata misalkan bisa pengisian itu setengah ton per hari. Jadi kalau misalkan 60, minimal produksinya dapat 25 sampai 30 ton. Padahal kan rata-rata nasional cuma 19 ton. Dengan usia panen yang sama. Ini usia panen yang sama, produksi naik 10-20%. Oke. Jadi kalau normalnya nih, normalnya itu misalkan tidak pakai Ambition, normalnya itu fase generatif itu di umur berapa Pak Haji? Normalnya tuh biasa di setengah umur. Setengah umur. Misalkan kita ngobrol ganola, misalkan panennya 100 hari. Jadi 0 sampai 50 dia vegetatif. Tumbuh dan memperbesar tajuk. Nanti misalkan 50-an mulai ada bunga 1-2, berarti tanahnya mulai ada berbunga, mulai tumbuh stolon. Nanti kalau bunganya jatuh, mulai membesar. Nah, dengan penggunaan misalkan Ambition dengan dikocor dan disemprot, jadi maju seminggu sampai 10 hari. Tadi kan saya bilang 37-38 hari. Ya. Ini udah muncul bunga tuh. Ya. Ini udah muncul cawan bunga. Ini umur 37-38 seharusnya umur berapa biasanya? Usia 50-an. 50 ya. Ini baru 37-38 sudah berbunga. Sudah berbunga. Ini kalau kita cabut tanamannya, di bawah udah mulai muncul stolon. Nanti kalau bunganya mekar misalkan terus jatuh, umbinya makin membesar nanti. Oke. Oh iya, berarti lebih pembungaan lebih awal sekitar 10 harian. Seminggu sampai 10 Seminggu hari. Sampai 10 hari lebih cepat. Nanti tanamannya lebih awet hijau dengan penggunaan nutrisi tersebut. Nanti masa pengisian lebih lama. Masa pengisian berarti dari jatuh bunga sampai tanaman mulai menguning. Nah, karena nanti misalkan dikasih vitamin ya, Ambition, Velum, atau misalkan disemprot fungisida yang bagus, di drenching, dikocor sama serenade juga, misalkan jadi awet hidupnya, jadi nggak cepet mati ya tanamannya. Nanti awet hijau, nggak cepet kuning, jadi makin lama. Jadi selama daunnya masih hijau, dia masih ngisi umbinya. Oke, berarti selama masih hijau pengisian umbi terus berlangsung. Di mana setiap 1 hari per hektarnya itu pengisian umbi sekitar 5 kintal sampai 1,5 ton dalam keadaan ideal. Tapi kita hitung misalkan 5 kintal aja. 5 kintal paling kecil. Kalau misalkan berumbi 50, mati 100, 25 ton ya. Kalau maju 10 kali setengah 5 ton. Iya, 5 ton. Jadi 30 ya, 30 ton. Jadi kalau kita bisa mencuri start pengisian umbi 10 hari, berarti akan ada ekstra penambahan 10 kali 5 kintal 5 ton. Terus kalau misalkan lebih awet hijau karena misalkan lebih sehat, nambah 5 hari ke belakang misalkan. 7 ton setengah. 7 ton setengah, betul. Jadi worth it kata saya sih, mengefektif-efisienkan penggunaan lahan dengan usia panen yang sama, lahan yang sama, hasil produksi minimal naik misalkan 10-20% dengan penambahan biaya tidak sampai 10%. Tidak sampai 10%. Paling 5%-an nambah biaya, misalkan naik produksinya 10-20%. Ya mending kita efektif efisienkan penggunaan lahan dan penggunaan waktunya ya. Oke, ya Pak Haji. Kita kan PT Bayer Indonesia punya paket kentang super. Itu kita punya Velum untuk nematoda, kita punya Ambition, Serenade, dan Previcur. Tadi yang seperti yang telah dibicarakan Pak Haji itu sudah nyambung ya Pak Haji ya? Udah kami gunakan sejak pertama ada. Jadi pas saya dengar informasinya kita udah pakai misalkan nematisida pakai Velum, vitamin kita pakai Ambition, terus fungisida bisa kita misalkan Propamocap, diantaranya misalkan Previcur N ya, terus ada juga misalkan Antraco, Propinep bisa dipakai di awal supaya tanaman cepat mekar juga ya. Sama misalkan Tripia nanti usia peralihan ke generatif bisa ditambahkan dengan tepung kontak. Oke, alhamdulillah, makasih nih Pak Haji.
udah lebih duluan Pak Haji untuk menggunakan paket kentang super ini. Nah ini Pak Haji berarti untuk penggunaannya, dosis, caranya mungkin Pak Haji bisa jelaskan untuk paket kentang super di awal penanaman. Oke. Misalkan untuk penanaman kita kan biasa pakai Pelumpra, dosisnya kan 1 liter per hektar. Ya. Jadi kita bisa disemprotkan ke benih, misalkan minimal satu benih itu kesemprot 500 ml larutan Pelumpra dengan air. Jadi airnya misalkan bisa kalau tanahnya kering, airnya itu misalkan antara 1.500 sampai 2.000 liter. Berarti misalkan dilarutkan berapa, 10 drum misalkan 10 drum per hektar ya. 10 drum per hektar, berarti Pelumpra-nya misalkan pakai 100 ml per drum. Kalau misalkan larutannya lebih sedikit, misalkan 5 drum, Pelumpra-nya pakai 200 ml. Terus untuk Ambition misalkan kita bisa pakai antara 500 ml sampai 1 liter per drum. Per drum. Jadi tergantung jumlah airnya, kalau airnya banyak dibikin encer. Kalau airnya sedikit dibikin pekat. Nanti disemprotkan ke umbi pas tanam. Nanti Ambition bisa juga diulangi pada usia vegetatif ya, sekitar 20 sampai 30 harian, disemprotkan dan dikocorkan. Untuk penyemprotan kita bisa pakai misalkan 1 mili, berarti 200 mili per drum 200 liter. Untuk pengocoran bisa dipakaikan misalkan antara 100 sampai 200 mili per drum 200 liter. Oke. Bisa 0,5 sampai 1 mili Ambition. Terus kita bisa memberikan di awal untuk mempercepat pertumbuhan, bisa menggunakan misalkan Anthraco. Kan ada zincnya ya. Betul. Misalkan usia vegetatif dikasih Anthraco sama Tripia misalkan, atau dengan Prepicur N untuk perlindungan busuk daun Phytophthoranya, dan juga untuk mendapatkan tanaman yang cepat subur juga dengan ada zincnya itu, jadi dapat cepat bonyo, kalau orang sudah bilang tuh bonyo ya. Bonyo, betul. Subur pertumbuhannya teh. Ya. Oh iya Pak Haji, berarti tadi setelah Ambition, Velum masuk kita cor. Umur 14 hari dan 28 hari kita ada sebetulnya masuk satu lagi Pak Haji, Serenade. Oh iya. Serenade itu untuk bakteri ya. Ya, dia untuk, misalkan kan Pak Haji di sini banyaknya sudah lahan capek ya. Lahan capek, lahan yang sudah beberapa kali ditanam, itu unsur renik ya, makhluk hidup di dalam tanah biasanya bakteri sudah berkurang. Bisa dibantu dengan Serenade. Oh iya. Ya, dengan cara dicor umur 14 dan 28 hari. Oh iya. Untuk membantu pembenahan unsur organik tanahnya gitu. Ya, ada kemarin juga kalau nggak salah ini diaplikasikan sama kita udah biasa. Ya. Serenade kita aplikasikan saat di pematangan pupuk kandang sama usia pas kentangnya sudah tumbuh serempak. Kita kocor Serenade waktu itu dosis 2,5 liter. Katanya itu bisa membantu ini ya, pertumbuhan akar, dikolonisasi sama bakteri, biar serapan haranya lebih optimal. Betul. Jadi mungkin ini dari hasil kombinasi penggunaan seed treatment nematisida, terus asam amino sama asam humat ya dari Ambition, terus nanti dikocor juga sama Serenade, disemprot juga sama Propina, jadi secara umum nanti pertumbuhan kentangnya lebih cepat. Oke ya, berarti yang tadi kita bicarakan itu Pak Haji ya, dari umur awal tanam sampai umur 35 hari, berarti emang masa-masa kritis dari kentang ini Pak Haji ya. Jadi apabila kita investasi lebih baik, walaupun sedikit lebih banyak, tetapi untuk masa depan kentangnya di fase generatif berikutnya pengisian umbi lebih worth it Pak ya untuk dilakukan. Jadi, misalkan dengan cara intensifikasi seperti ini, memang nambah kerjaan, nambah biaya, tapi mungkin tidak sampai 10% dibandingkan kita misalkan membuka lahan baru, nanti mengakibatkan erosi, banjir dan lain-lain. Mending kita efektifkan lahan yang udah kita garap, dan penambahan biaya misalkan 5-10%, hasilnya bisa nambah 20%-an. Dan capeknya nggak nambah capek kan ya, cuma nambah kerjaan sedikit, misalkan hasil produksinya bukan 19 ton, di 25-30. Jadi bukan nanam kentang 1,5 hektar, tetap 1 hektar, tapi hasilnya bertambah. Oke, iya. Jadi kalau bisa kita hitung-hitung ya Pak Haji ya, dengan adanya paket kentang super ini sampai umur 35 hari, masa generatifnya akan lebih panjang, sekitar 10-15 hari ya Pak Haji ya. Berarti jika kita konversikan pengisian umbi itu per hari 5 kintal, taruhlah kita bisa memperpanjang usia pengisian umbi 10 hari saja udah sekitar 5 kintal kali 10 hari 5 ton.
5 ton dikali harga kentang saat ini berapa ya Pak Haji kira-kira? Sekarang 12.000. 12.000. 60 juta ya. Ya, berarti ada penambahan sekitar 60 juta ya Pak Haji ya. Sedangkan tadi untuk biaya awal dengan adanya paket kentang ini hanya perlu menambah sekitar berapa? 10 jutaan. 10 jutaan per hektar gitu ya Pak Haji. Hektar per satu musim. Jadi Per satu musim. 10 dapat hasil lebih 50 juta. Kalau boleh saya simpulkan ya Pak Haji dengan penggunaan paket kentang super dari Bayer ini, pertama kita berinvestasi lebih di benih ketika penanaman awal ya Pak Haji ya. Itu mungkin akan lebih membuat tanaman tahan penyakit. Juga di sana ada nematoda, ada nematisida untuk nematoda, juga lebih kuat karena ada Ambition di sana, ada asam amino, ada unsur hara, ada asam pulpat. Jadi tanaman akan lebih tahan penyakit. Dan kedua yang bisa saya simpulkan berarti dengan adanya paket kentang super ini, fase generatif yaitu pengisian umbi akan lebih lama ya Pak Haji ya. Sekitar mungkin tadi kalau kita hitung kita tarik 10 hari ya Pak Haji ya. Dengan adanya penambahan hari dalam pengisian umbi, di mana per hari itu jika kita ambil dari beberapa sumber perkentangan ya, berarti sekitar satu hari itu menambah bobot umbi 5 kintal per hektar, betul ya Pak Haji ya? Iya. 5 kintal, berarti dalam 10 hari kita ada penambahan sekitar 10 kali 5 kintal 5 ton. Dengan adanya paket super ini kita harapkan kentang yang dihasilkan akan ada penambahan sekitar 5 ton. Jika dengan harga sekarang berapa Pak Haji harga? Sekarang tuh 12.000. 12.000. Berarti dengan harga 12.000 dikali 5 ton sekitar 60 juta ya Pak Haji ya? Penambahannya. 60 juta. Oke, berarti dengan adanya paket kentang super ini kita akan mendapat 60 juta dengan biaya paket kentang super ini sekitar berapa Pak Haji Ambition berapa liter? Nanti misalkan Ambition kita semprotkan pas tanam misalkan habis 4 liter. 4 liter. Terus nanti pas nyemprot umur 30-an. Umur 20-30 misalkan 2 kali 2 liter, 6 liter Ambition. Kalau misalkan mau kita dikocor juga misalkan pakai 100 mili, misalkan tambah 2 liter. Jadi 8 liter. 8 liter Ambition. 8 liter Ambition misalkan, terus Pelum Prime-nya 1 liter, terus Serenade-nya misalkan 5 liter. Ada penambahan biaya sekitar 5 jutaan. Oh, 5 juta. 5 jutaan misalkan untuk kentang super, pakai kentang super. Kalau misalkan ditambahkan juga misalkan dengan Propinep-nya pakai Antracola, atau misalkan juga ditambahkan Epicure N sama Tripia, mungkin nambah lagi sekitar 1-2 jutaan. Tapi kita bisa sih misalkan 50-60 juta kalau misalkan nambahnya 50 tonan ya. Penambahan biayanya nggak nyampe 8 juta. Mungkin cuma 6 jutaan. Berarti dengan biaya 6 juta akan mendapatkan penambahan hasil sekitar 50-60 juta. Berarti sangat layak sekali. Insya Allah misalkan kita kalau dapat penambahan hasil 5 ton, cuaca memungkinkan, misalkan lagi dikasih rezekinya ya worth it, kalau kata saya worth it sih. Dan penambahan biasakan nambah biaya cuma berapa ya, kalau misalkan kentang 150 sampai 200 juta mau dapat 6 juta kan berarti cuman berapa persennya ya, bisa nambah misalkan hasil pendapatan hasilnya lebih dari itu. Oke, ya. Dan juga mungkin kualitas hasil panennya juga gimana Pak Haji? Kualitas panennya. Jadi kalau misalkan kita pengusian umbinya lebih lama, tanamannya awet hijau, secara teori kentangnya lebih padat. Lebih padat, lebih pulen. Jadi lebih enak, lebih padat, lebih tahan simpen. Oh, tahan simpen karena lebih padat. Dan mungkin kulit kentangnya mungkin ya lebih keras nanti. Lebih keras kan. Lebih lama dalam pengisian umbi. Oke. Ya, dan juga saya sih pernah lihat beberapa petani di sini ada problem dengan barucut Pak Haji. Kalau mungkin panggilannya namanya barucut ya. Barucut ya. Ya. Gimana Pak Haji dengan paket kentang ini? Jadi barucut kan keserangan nematoda. Di kentang, di bintil akar, di tomat juga sama, karena nematoda Eudogin. Kalau NSK kan nematoda Globodera ya, cacing emas. Jadi ini dengan aplikasi Pelum Prime, dia bisa mencegah dan mengendalikan. Nanti cacingnya jadi cacing NSK-nya jadi nggak bisa gerak. Beberapa kali kemudian mati nanti. Jadi bisa meningkatkan hasil panen juga. Umbinya nggak banyak kebuang karena nematoda ya, karena barucut. Kan barucut jadi mengurangi
jadi kurang cantik ya. Terus kalau misalkan kalau menyerang di mata tunas nanti mutu benihnya juga berkurang daya tumbuhnya. Dengan penggunaan Pelum Prime nanti serangan barucut berkurang atau nematoda bibir akar ya. Juga tanaman juga terhindar dari serangan cacing emas karena di Indonesia tuh di beberapa daerah lumayan menjadi mimpi buruk ya cacing emas teh. Bisa hilangnya teh lebih dari setengahnya potensi hasilnya. Apalagi ini kan tanam kentang ini pembenihan ya, dan itu dalam sertifikasi menjadi syarat utama ya, Pak bebas. Nggak boleh ada NSK. Tidak boleh NSK sama sekali. Bahkan ambang batas walaupun sedikit sekali. Jadi makanya itu ada ataupun tidak ada, itu Pelum Prime selalu kita gunakan di sini karena kita tidak bisa mentolerir ada serangan Pelum Prime nematoda. Jadi bebas dari nematoda dan bisa mengurangi misalkan barucut. Jadi kita selalu SOP-nya itu seed treatment pas tanam disemprot nematisida Pelum Prime, misalkan itu zat aktivator tanaman Ambition, bisa tambahkan juga fungisida misalkan ya untuk menghindari serangan hama penyakit di awal pertumbuhan biar pertumbuhannya seperti ini. Bisa terlihat ya ini kita ada contoh tanaman yang dicabut ini usia 38 udah berumpi sebesar kelereng ayam kampung padahal usianya baru 37-38 ya. Normalnya kan itu usia 50 hari. Ini 22 minggu lebih cepat udah ada uminya sekitar telur kampung ya, ayam kampung. Pak Haji Bundian, terima kasih sudah memberikan informasi kepada kami dan sudah menggunakan paket kentang super dari Bayer Indonesia. Mudah-mudahan Hikmah Farm dan Pak Haji bisa lebih sukses lagi. Amin. Terima kasih Pak Haji.